Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Hijrah, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep murabahah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam jual beli itu ada istilah kata murabahah. Murabahah itu sendiri adalah menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambah keuntungan tertentu. Kedua belah pihak bersepakat untuk menaikkan harga jual dan cara pembayarannya. Klasifikasi jual beli dalam fikih oleh para ulama dibagi ke dalam berbagai aspek dan tinjauan seperti harga, objek, dan penyerahannya. Murabahah berasal dari kata rib yang berarti tumbuh atau berkembang dalam perdagangan. Dalam pengertian yang lebih luas, Ibnu Rashid menyatakan murabahah adalah penjual menyebutkan sejumlah harga kepada pembeli untuk mendapatkan barang dan disyaratkan keuntungan atasnya. Berkaitan dengan hukum jual beli murabahah ini, para ulama telah bersepakat bahwa hukumnya adalah boleh atau jaiz. Bahkan Ibnu Qudama menyatakan bahwa jual beli itu adalah sah dan tidak ditemukan tentang adanya larangan untuk melakukannya. Para ulama memberikan istilah khusus berkenaan dengan jual beli murabahah, yaitu al-amir bil syirah. Jual beli murabahah berbeda dengan jual beli biasa. Dalam jual beli murabahah adanya keharusan mengetahui harga awal oleh pembeli. Sebab untuk menentukan tambahan keuntungan terhadap harga jual tersebut ditentukan melalui pengetahuan terhadap harga awal. Keuntungan yang ditetapkan harus diketahui jumlahnya, sehingga tambahan terhadap harga dilakukan secara terbuka. Akad awal dari jual beli murabahah harus sesuai dengan syariah. Sekira menyalahi akad tersebut menjadi batal. Ciri utama dari jual beli murabahah adalah jual beli jenis ini merupakan sebuah pengecualian dari jual beli biasa karena tujuan kemudahan bagi manusia. Dalam akad murabahah, jumlah keuntungan telah ditentukan di awal dan para pihak mengetahui secara terbuka. Di sini saya akan menyebutkan beberapa syarat sahnya akad murabahah. Yang pertama, raksud al-mal harus diketahui karena murabahah merupakan salah satu dari akad muawadat yang dapat saja terjadi batalnya akad karena kebodohan dari para pihak sehingga mengakibatkan rusaknya akad dimaksud. Dalam jual beli murabahah, para pihak terutama pembeli harus mengetahui kondisi dari objek akad atau al-mabi. Karena jual beli ini diawali dengan sejumlah uang terhadap pembelian barang dan tambahan atas harga yang merupakan keuntungan bagi si penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan bagi pembeli adalah barang yang dijual oleh penjual dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, dari segi pembayaran harga kepada penjual, pembeli mempunyai keringanan dalam mendapatkan barang. Kedua, akad awal harus sahih. Kelompok ulama Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa akad awal harus sahih karena merupakan dasar bagi akad-akad selanjutnya. Alauddin Al-Kasani menyatakan bahwa ketidakjelasan akad di awal membawa kepada tambahan yang membawa kepada jual beli fasid karena menyebabkan terjadinya praktek riba. Ketiga, dalam jual beli murabahah, untung harus diketahui dengan jelas oleh para pihak karena untung yang akan diambil tersebut telah ditentukan di awal akad. Para pihak harus mengetahui berapa untung yang akan diambil dari harga pokok. Yang keempat, sehubungan dengan jual beli murabahah adalah keuntungan yang telah ditetapkan. Penambahan baik dengan cara apapun tidak dibenarkan terhadap harga atau jumlah barang karena hal tersebut
membawa kepada berlakunya riba. Kelima, dalam kaitan dengan objek akad atau barang yang dibeli, sekiranya ditemukan adanya cacat pada barang tersebut, penjual wajib memberitahu atau mengganti maupun mengurangi harga dari harga yang disepakati semula, atau yang paling ekstrim adalah akad dibatalkan. Yang keenam, jual beli murabaha merupakan jual beli yang dilandasi pada sikap amanah dari pihak-pihak yang melakukannya. Jumhur ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan. Misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan para ulama. Jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga tunai dan harga tidak tunai. Karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Jual beli dengan harga tidak tunai atau cicilan berbeda substansinya dengan riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul faktor keterlambatan pembayaran. Melalui pandangan ulama mazhab di atas, jual beli murabahah secara umum disyaratkan untuk dilakukan secara terbuka, terutama berkaitan dengan harga barang dan tambahan terhadap harga tersebut serta batasan waktu pembayaran kepada pembeli. Karena jual beli bentuk ini dibolehkan untuk kemudahan bagi mereka yang menginginkan barang sedangkan dana belum dimiliki, sementara pada pihak lainnya bersedia barang yang akan dijual. Dalam putusan berkaitan dengan akad murabaha, dasar hukum yang diterapkan dalam putusan perkara akad jual beli bersumber dari Al-Quran, Undang-Undang, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kaidah Fikih, dan Qaul Ulama. Semua sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum Pengadilan Agung yang dinyatakan benar dan tepat oleh Mahkamah Agung. Baiklah, itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai konsep murabaha dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga wabah ini cepat berlalu, hilangkan rasa malu, ia seperti dulu sehingga menghilangkan rasa rindu dan menuju masa baru. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.